Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bioteknologi dalam bidang kesehatan. Sebelum kami lanjut, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Anggota kami yaitu Lili Dewi Pangesti, Rizka Umami, Felinda Marta Devina Sari, Rifki Ariful Iban, Musrifatus Soleha, Zendi Noviatus Sa'diyah, Mary Mariatul Hasanah, dan Sofianto. Yang pertama yaitu pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup atau enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dewasa ini, perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Untuk materi selanjutnya yaitu bioteknologi dalam bidang kesehatan. Bioteknologi memiliki manfaat yang cukup besar di bidang kesehatan, antara lain dengan ditemukannya antibiotik dan vaksin antibiotik. Penisilin yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum telah ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1929. Adapun tahun 1939 oleh Rendobus mengisolasi dua antibiotik Girmardin dan Trisodin modern yang pertama dan tergolong luas penggunaannya. Sebelum rekayasa genetika dikembalikan untuk memerangi diabetes, dilakukan ekstraksi insulin dari pankreas babi atau lembu. Hal ini akan memakan banyak sekali biaya dan insulin yang dihasilkan dapat mengakibatkan hipersensitif maupun resensitif. Setelah teknik rekayasa genetika dikembangkan, maka sekarang telah dibuat insulin manusia oleh bakteri. Ini dilakukan dengan jalan menyelamatkan gen pengkodian bentuk insulin manusia pada bakteri. Yang ketiga yaitu penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan. Pertama, pembuatan hormon insulin. Pembuatan hormon insulin dilakukan dengan rekayasa genetika. Melalui rekayasa genetika, manusia berhasil menyisipi bakteri Escherichia coli dengan gen pembentukan insulin pada manusia. Gen penghasil insulin manusia tersebut dapat mengarah sel E. coli untuk menghasilkan insulin. Dengan demikian, bakteri ini mampu membentuk insulin yang mirip dengan insulin manusia. Insulin diperoleh dapat digunakan untuk mengobati penderita diabetes. Insulin yang dibentuk bakteri ini terbukti lebih baik daripada insulin hewani dan tidak menimbulkan dampak negatif pada tubuh manusia. Pembuatan hormon insulin. Untuk membuat insulin, mula-mula membuat rancangan urutan ADN yang mengode asam amino insulin yang telah diketahui, kemudian diikuti dengan sistem kimiawi dengan gen rantai A dan gen rantai B insulin, tetapi membuatnya dilakukan secara terpisah. Masing-masing mengandung kodon metionin pada ujung 5 yang tentunya menjadi ujung amino protein yang dihasilkan, dan menghentikan urutan pada ujung 3 masing-masing disiapkan ke dalam gen B galaktosidase plasmid. Kemudian dimasukkan ke dalam E. coli. E. coli dibiarkan dalam medium yang mengandung glukosa sebagai sumber C dan sumber energi, dan bukan glukosa. Sebab itu bakteri akan mensintesis B galaktosidase bersama dengan ini disintesis pula rantai A dan rantai B insulin yang dikaitkan oleh sistem metion. Setelah pelarutan bakteri, maka pelakuan sinergi pembentukan akan memecah protein pada metion. 2. Antibodi monoklonal. Antibodi ini yaitu antibodi yang diperoleh dari penggabungan sel penghasil antibodi dengan sel yang terkena penyakit. Pada teknologi, antibodi monoklonal digunakan untuk sel-sel tumor dan sel-sel limpa pada manusia. Sel-sel tumor dapat memperbanyak diri tanpa henti, sedangkan sel-sel limpa sebagai antigen yang menghasilkan antibodi. Hasil penggabungan kedua sel tersebut dinamakan sel hibridoma. Sel ini dapat memproduksi antibodi secara kontinu. Antibodi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengobati penyakit kanker atau tumor. Antibodi ini akan menyerang sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel yang sehat. Yang ketiga, interferon. Interferon merupakan sel-sel tubuh yang mampu menghasilkan senyawa kimia.
Senyawa kimia tersebut dapat membunuh virus. Interferon berguna untuk melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Produksi interferon dilakukan melalui rekayasa genetika. Untuk penerapan yang keempat, yaitu pembuatan vaksin. Pembuatan vaksin dilakukan melalui rekayasa genetika. Vaksin dibuat dengan mengisolasi gen yang mengkode antigen dari mikroba yang bersangkutan. Gen tersebut disisipkan pada plasmid yang sama tetapi telah dilemahkan. Mikroba yang telah disisipkan gen tersebut akan membentuk antigen murni. Jika antigen ini disuntikkan pada tubuh manusia, sistem kekebalan tubuh akan membentuk antibodi yang berfungsi melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Penerapan yang selanjutnya yaitu antibiotik. Antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme, terutama bakteri dan jamur, yang dapat menghambat pertumbuhan atau pembunuh bakteri atau mikroorganisme yang lain. Dengan demikian, antibiotik digunakan untuk melawan infeksi bakteri atau jamur. Selain itu, ada juga vaksin yang dibuat dengan menerapkan bioteknologi konvensional. Pembuatan vaksin jenis ini tidak melalui rekayasa genetika. Vaksin ini berasal dari mikroorganisme yang telah dilemahkan. Vaksin dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan suntikan atau oral. Dengan demikian, sistem kekebalan tubuh manusia aktif melawan mikroorganisme tersebut. Jenis-jenis mikroorganisme yang dapat menghasilkan antibiotik. Yang pertama, Actinomycetes. Mikroorganisme yang pertama, Streptomycetes griserius, menghasilkan antibiotik streptomycin. Yang kedua, mikroorganisme Streptomycetes erythareus, menghasilkan antibiotik erythromycin. Yang ketiga, Streptomycetes nowersi, menghasilkan antibiotik nystatin. Yang keempat, Streptomycetes nodonus, menghasilkan antibiotik amphotericin B. Yang kelima, Streptomycetes niveus, menghasilkan antibiotik novobiosin. Bakteri. Yang pertama, mikroorganisme Bacillus lichenivoris, menghasilkan antibiotik bacitracin. Yang kedua, mikroorganisme Bacillus polymyxa, menghasilkan antibiotik polymyxin B. Yang terakhir, jamur. Mikroorganisme yang pertama, Aspergillus fumigatus, menghasilkan antibiotik fumigilin. Yang kedua, Penicillium notatum, menghasilkan antibiotik penicillin. Yang terakhir, Penicillium griseofulvum, menghasilkan antibiotik griseofulvin. Yang terakhir yaitu dampak bioteknologi dalam bidang kesehatan. Dampak bioteknologi dalam bidang kesehatan yaitu dampak yang positif. Pertama, sebagai cikal bakal pengembangan medis modern. Yang kedua, membantu kemajuan teknologi pengobatan. Yang ketiga, terciptanya produk hormon yang murah dan terjangkau. Yang keempat, terciptanya sistem kekebalan yang melindungi tubuh dari infeksi bakteri dan menyembuhkan tumor atau kanker. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, menyebabkan alergi. Yang kedua, dapat menyerang sistem imunitas manusia. Yang ketiga, dapat mengakibatkan kekebalan terhadap obat antibiotik. Yang keempat, keracunan. Yang kelima, munculnya penyakit baru dan kerentaan terhadap penyakit tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.